Ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandang di wilayah Kota Mitru ini. Ya. Ini alamatnya di Pak Jalan Banteng. Ini desa apa? Hadimulyo Timur, Jalan Banteng. RT 28 RW 11 Hadimulyo Timur. Timur Kota Mitru ini ya. Kota Metro. Ini kapasitas kandang berapa puluh ekor ini, Pak? 60 ekor kalau penuh. 60 ekor. Ya. Sementara ini ada berapa ekor ini? Ini kurang lebih 20 ekor. 20 ekor. Ya. Pak, sudah berapa tahun sebenarnya bergelut di bidang kambing ini, ternak kambing? Ya, kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Ya. Kalau di sini di kota kan ini makannya bagaimana untuk kambing? Makannya pakai fermentasi. Nah, fermentasi jadi daun singkong digiling sama ampas tahu. Ampas tahu. Ya. Nah, daun singkong itu kalau di sini beli berapa? Beli kalau yang beli dari 37 itu satu mobil kijang 250. Kalau yang dari Sukadana itu pakai engkel itu 550. Jadi berapa plastik? Jadi 30 plastik kalau plastik karungan kecil itu ya? Nah. Kalau yang dari 37 itu dari Kali Bening itu jadi 20 jadi 15 plastik. Pak, ini ampas tahu kalau untuk kambing betina bermasalah nggak sejauh ini? Sebetulnya kayaknya nggak bermasalah. Maksudnya bermasalah kan bisa majer gitu. Bener. Ya, kayaknya enggak. Soalnya kalau untuk susu perah tuh bagus tuh. Untuk susu perah. Kalau untuk kambing Jawa Randu kayak gini? Ya bagus juga. Sejauh ini nggak ada yang majir? Belum ada, Pak. Belum ada? Ya. Dikasih ampas tahu sehari berapa kali? 1 kali. Cuman pagi? Siang? Siang nanti daun singkong giling. Sore? Sore juga iya. Nggak pernah ngarit, Pak? Kalau daun singkongnya nggak ngarit. Kalau sekarang ini kan daun singkong masih banyak, rumput juga masih banyak, jadi ngarit juga. Jadi ngarit itu perlu ya nggak perlu, maksudnya perlu nggak perlu itu kalau daun singkongnya untuk stok aja, jadi kita ngaritnya itu kalau pas hujan, kalau pakan daun singkong kalau pas hujan. Jadi kalau terang begini enakan ngarit biar awet daun singkongnya. Nah, kalau semua ternak itu, Pak, Ya. Bapak pengalaman 15 tahun kan? Ya. Ini kalau semua pakan beli ketemu nggak ternak untuk khusus indukan? Breeding? Kalau pakan beli itu ya kurang lebihnya ini satu kambing itu 1 bulan memakan biaya 50.000. Penggemukan? Untuk penggemukan itu. Kalau untuk ternak? Untuk ternak ya nanti setengah bulan itu setengah tahun itu kan udah ada anaknya. Tapi rugi apa untung sebenarnya kalau pakan serba beli? Ini masalahnya ini masih menjajal nih. Maksudnya menjajal pakai apa? Pakan serba beli? Ya, pakan serba beli. Selama 15 tahun Bapak nggak pernah pakan beli tadinya? Ya tadinya beli, maksudnya kan khusus penggemukan. Aku kan dulu kan penggemukan, sekarang kan sekarang ini kan kita itu kan induk cari anaknya begitu. Kurang tahu nanti rugi apa enggak ya, kurang tahu juga. Kenapa beralih dari penggemukan ke karena bibitan sekarang mahal. Bibitan sekarang mahal. Kalau dulu bibitan murah? Murah, kalau dulu ya masih terjangkau lah. Kalau mahal emang nggak ketemu, Pak, sekarang? Kalau ya. Untuk penggemukan? Kalau untuk penggemukan sekarang tinggal itu. Sekarang kan ekonomi juga kan udah susah. Makanya kalau beli anakan itu kan sekarang itu 1.500. Jadi mau jual berapa? Kalau dulu kan paling mahal 1.000. Keuntungan pasti ada. Nah, keuntungan pasti ada. Kalau sekarang bisa kemungkinan keuntungan nggak ada. Iya. Bapak sadar itu sekarang ya? Sekarang sadar,
Artinya lebih baik breeding Ya. untuk menghasilkan anakan sendiri. Anakan sendiri. Oh, Pak, kalau ini berapa sih, Pak? Untuk indukan seperti ini? Ya kurang lebihnya 2,5 nih. 2,5 ya? Ya. Jawaran di Jumbuan ini. Ya, Rambon. Ini susunya bisa besar kayak gitu? Ya, itu kalau untuk susu perah itu menghasilkan produksi susu itu setiap hari itu. Ini anaknya di mana? Anaknya ini anaknya nih. Baru dipasik, disape. Ya. Oh, kalau anak segini harga berapa, Pak? Ini sekarang kalau laki itu kurang lebihnya 1.400 1.300. Ini betina. Ya. Harga berapa kalau segini? Kalau betina ya kurang lebihnya 800 sampai 700. Ini segini. Umur ini ada 5 bulan. Ada, Pak. Hah? Ada kurang Ada. lebihnya. Nah, kalau yang ini, Pak, Itu babon itu. berapa itu, babon? Babon itu 2 juta itu. 2 juta. Kenapa kandangnya sempit kayak gini, Pak? Masih kandang penggemukan? Ya masalahnya kalau kandangnya apa? Biaya juga sih. Dirubah. Nah, dirubah. Oh, Jadi nanti kan kalau udah beranak ya kita dedel anunya itu satu. nggak bermasalah ini, Pak. Nggak Kambing bermasalah. sempit kayak gini indukan. Kayaknya nggak bermasalah ya. Udah berapa bulan coba-coba ke indukan ini? Dulu kan udah ada apa itu dia itu hamil, terus dia itu melahirkan. Tapi habis melahirkan dia diturunin, diturunin terus kandangnya ini dijual biar agak longgar. Oh, gitu caranya. Ya, Nah, ini jantan kan, Pak? ya. Ini harga Nah, berapa, itu Pak? harga 1.500 gitu. Ini umur berapa ini? Ya kurang lebih 5 bulan 6 bulan. 5 bulan 6 bulan. Pak, kalau di sini jual bagaimana di kota? Khusus di satean atau di tempat akekah udah ada penampungnya atau memang dijual ke pasar atau jual ke luar daerah masih? Ya kalau dijual ke pasar juga bisa, misalnya pasar Punggur, pasar Adijaya, nah, itu pasar, dijual di pasar. Kadang-kadang di rumah juga banyak yang datang, ada yang datang juga gitu. Beli. Gitu. Enak jual di pasar atau ngepul kayak gini aja biarin orang Kalau sini saya aja? enakan ngepol begini, misalnya kambing itu kalau dibawa ke sana ke sini itu ya namanya capek. Maksudnya capek itu dibondo, dibawa ke pasar, sana nggak dikasih makan. Kalau di sini kalau laku ada orang beli ya dilayanin, kalau nggak ada ya kasih umpan terus. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya menyediakan lingkungan kota metro ya? Ya. Jadi orang udah tahu di sini ada Udah kandang? tahu, orang-orang metro semua udah tahu kalau saya Pak Tobat itu penggemukan kambing. Gitu. Udah tahu? Udah tahu. Kalau ngomong untung, Pak, kalau ngomong untung nih, enak jual di sini atau jual di pasar kalau ngomong keuntungan? Ya enak jual di sini. Kalau keuntungan di pasar berapa sih jujur-jujuran, Pak? Ya kalau pasar mungkin kadang-kadang Lempar-lemparan itu? iya ada anunya, banyak caloknya. Dapat Jadi, keuntungan berapa, Bapak itu? ya, biayanya juga kan banyak untuk apa? Transportnya, ada cakilnya. Gitu. Kalau di rumah itu ya Bebas itu? bebas. Ya. Ada kalau di rumah 300.000? Ya kalau kita belinya itu misalnya kambing begini 1.500, terus apa penggemukannya apa itu perkembangannya bagus, itu 1 bulan bisa sampai 100.000. Bisa ya? Kalau betina bisa nggak 1 bulan dapat 100.000 kayak gini? Kalau kita belinya murah bisa mungkin. Kalau sudah 2,5 juta, Kayaknya tinggal ngambil anaknya aja itu. nggak bisa jual dari untung, nggak bisa ya? Nggak bisa itu. Ngambil anaknya aja. Artinya indukan itu sebenarnya potensinya cuma di anak. Ya. Kalau harga indukan ya nggak bakal naik. Ya nggak bakal naik karena dia itu udah daging. Kalau indukan banyak-banyak dipotong gitu. Berarti kalau jual daging turun lagi itu ya? Harganya pasti Harganya tidak turun, sama. ya. Kenapa Pak bisa kayak gitu, nggak bisa saya beli 2,5 juta nanti tak jual 2,5 juta lagi gitu? Itu kalau kita jualnya sama orang melihara bisa itu. Kalau jualnya sama tukang potong
nggak mungkin nyampe gitu. Nggak mungkin nyampe. Nggak mungkin nyampe. Berarti harga ekoran dengan harga timbangan jauh lebih mahal ekoran ya? Iya. Kenapa nggak pilih timbangan Bapak? Beli timbangan aja lah Ya saya mau. kadang-kadang kita mau beli timbangan juga nggak ada yang orang yang jual timbangan gitu. Nggak ada ya? Nah, Yang timbangan itu kambing rusak udah. ya kambing rusak atau kambing udah Apkiran. apkiran atau Tua. rubuhan gitu. Oh, ambruan. Nah, rubuhan itu Sakit. ya itu kambing rusak itu. Pak, saya lihat ini ya. Kalau yang ini berapa Pak gede ini Pak? Ini 2,5 itu. 2,5. Artinya saya beli 2,5 juta, nanti kalau saya jual tidak mungkin juga 2,5 juta ya. Iya. Turun berapa nanti Pak kalau saya ternak beli ini 2,5 juta, setengah tahun saya jual paling laku berapa ya? Ini kalau makannya bagus, dia gemuk. Paling juga nanti 2,5 juta ya. Masih pulih. Masih pulih. Tapi nggak bakal untung ya. Nggak bakal untung. Kecuali anak. Oh. Nah ini Pak, ini berapa ini? Ini agak kurus ya? Ya, ini agak kurus, ini sekitar 18-an ini. Ini 18-an ini. 1.800.000. Ngapa ini Pak kurus? Ini kan karena juga kambing saya beli kan agak sakit gitu. Oh, ini matanya Pak. Iya, makanya. Matanya putih, kenapa itu sakit mata? Itu karena kotorannya itu terlalu basah gitu loh. Kotoran kandang. Ya, kotoran kandang yang di bawah dia itu nguap itu kayaknya terus menimbulkan gitu sakit. Oh, jadi yang bisa menyebabkan sakit mata itu karena amoniak Ya. kohenya itu nguap, basah banyak airnya. Seharusnya yang bagus dibersihin tiap hari. Tapi kadang-kadang ya nggak kepikir itu bukan nggak ke istilahnya tenaganya juga. Kandangnya juga kan dulu makannya bukan ampas tahu dulu. Sekarang ampas tahu. Kandangnya harus dibikin miring, tainya, kotorannya biar ngambilnya itu enak. Kalau gini numpuk paling enggak 3 bulan baru bisa ngambil. Itu udah 3 bulan itu udah menimbulkan bau yang nggak enak itu. Oh, gitu ya. Iya. Ini anakan semua ini Pak. Iya. Ini berapa Pak? Ini jantan ini. Ini jantan ini Berapa ini? kurang lebih 2 juta gitu. 2 juta ya. Umur berapa itu Pak? Umur paling sekitar 10 bulan. Kalau tinggi ada ini 65 Pak. Ada tuh. Ada ya. Kalau ini betina berapa ya Pak? Nah, itu Bawa anak ini. bawa anaknya. Berapa Pak? 2 juta itu, Pak. 2 juta ya. Anaknya betina ya. Ya. Kalau ini Nah, itu 1.500 itu. jantan ya. Iya, jantan. Ada umur 6 bulan. Ya kurang lebihnya. 6 bulan ini ya. Ini kosong ya. Ini jantan juga ya. Oh, ini ada yang tidur. Coba Pak, ini Pak. Kayaknya ada peranaan etawa ya. Ini berapa ini Pak? Jantan ini. Ini sekitar 2,5. 2,5 juta. Umur berapa ini? Itu umur sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun. Kenapa kambing Jawa Randu dengan peranaan etawa mahal kayak yang gini Pak? Ya karena kelihatannya bagus kalau etawa itu. Kelihatannya bagus. Ya. Tapi cocoknya buat ternak ya ini ya, buat Ya. pejantan ya. Kalau kalau beli etawa untuk digemukkan dijual lagi untung nggak? Susah ya? Susah. Itu orang-orang tertentu sih yang beli itu. Orang-orang tertentu. Iya. Kalau orang tuh seneng, berapa aja dibeli. Kalau senang, Ya kalau seneng. asal mampu duitnya. Nah, asal mampu duitnya. Berarti harga yang paling ekonomis nggak berubah Jawa Randu sebenarnya ya. Jawa Randu sama Rambon. Pak, kalau sakit mata obatnya apa? Obatnya saya kasih salep itu, sama terus kok nggak sembuh-sembuh. Terus kalau saya kasih domek loh. Domek Sembuh? sama minyak makan. Ya itu mulai mau sembuh itu. Kalau mencret kasih apa Pak? Kalau mencret itu saya kasih namanya itu daun sawo. Nah, kalau mencret, kalau emang mencret itu penyakit. Kalau mabuk sebabnya apa Pak? Masuk angin sebabnya apa sih kambing itu masuk angin? Masuk angin mungkin kan adaptasinya dulu kurang itu. Kambing itu kan kalau nggak kurang fit juga gampang kena penyakit nih. Apa penyakitnya kalau kurang fit? Penyakitnya ya kayak mabuk itu. Terus
sakit mata, Heeh. ya, terus dia pilek. Mm-mm. Kalau cuman sakit mata itu masih enak. Nah ini kambing batuk-batuk kayak gini obatnya apa Pak? Kurang tahu ya kalau batuk-batuk itu. Sembuh sendiri. Ya mungkin sembuh sendiri kalau. Kalau batuk Bapak ngasih obatnya apa? Ya saya kalau batuk nggak saya obatin, biarin aja. Biarin aja. Pak, yang selama 15 tahun ini Bapak pernah ngalami kerugian nggak sih Pak? Kerugiannya kalau dibawa orang nggak dibayar itu loh. Hah? Pernah emang? Iya. Berapa puluh juta? Ya sebenarnya nggak banyak lah. Heeh. Kadang-kadang juga dibawa itu orang nggak dibayar. Nggak kenal apa kenal Ya, sebenarnya? sebetulnya ya juga ya kenal, tapi kadang-kadang ya kalau rugi kan, kalau rugi nggak saya jual kambing itu. Tetap kalau rugi maksudnya. Ruginya karena nggak dibayar. Iya. Kalau saya rugi, saya tuh nggak bekerja apa ngurusin kambing. Selama 15 tahun pernah ngalami masalah dalam beternak nggak Pak? Apa aja masalahnya? Masalahnya gimana Mas? Artinya kendala di kambing itu kenapa tidak untung banyak? Nah, itu karena pembeliannya terlalu mahal kadang-kadang. Terus selain pembelian ada nggak? Ya begitu. Terus dia itu kambingnya itu gampang sakit, jadi pertumbuhannya juga kan kurang, lambat. Ada nggak faktor kesalahan atau pemborosan pakan, ada nggak? Kambing itu kalau saya tuh kuncinya kalau makan itu dia mau saya kasih makan walaupun boros. Nah, yang penting itu tetap kambing itu kalau bagus, kalau gemuk dia itu disir orang gitu. Dan cepet lakunya. Ya cepet lakunya. Jadi boros pakan itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau di indukan, ini kan tadi penggemukan ya? Ya. Berarti boros di pakan ya? Ya. Kalau indukan diboros di pakan kan indukan 3 kali lipat tuh Pak makannya. Ya, tapi dia itu kalau beranak anaknya apa? Bagus? Bagus, anaknya juga cepet laku. Gitu. Nah, kalau kambing hamil dikasih ampas tahu bahaya nggak? Kayaknya nggak bahaya itu. Kayaknya. Nah. Tapi kalau banyak-banyak Pak? Kalau banyak-banyak ya ini contohnya ini. Nah, ini kan kambing hamil ini. Mana yang hamil? Ini. Sudah berapa bulan dia makan ampas tahu? Ini udah ada 1 tahunan lebih. Makan ampas tahu? Iya. Aman? Aman aja. Nggak majir berarti ya? Nggak majir. Nih contohnya nih. Nah, kalau ngalami keguguran pernah nggak Pak? Nggak pernah hanya. Hah? Nggak pernah. Lumpuh? Lumpuh kayaknya nggak pernah tuh. Kalau ukuran kandang paling bagus berapa? Lebar berapa? Panjang ke belakang berapa kalau untuk indukan? Kalau untuk indukan ya paling enggak ya semeter setengah lah. Jadi lebar 1 meter, ke belakang 1,5 meter. Iya. Kalau penggemukan paling bagus 40 cm. ke belakang? Ke belakangnya ya 130. 130 cm. Iya. Kenapa harus 40 cm Pak? Kan sempit. Karena biar kapasitas banyak, terus dia nggak banyak bergerak gitu loh. Kalau kambing itu banyak bergerak, dia tuh dia tuh penggemukan itu biar makan tidur aja. Kuncinya penggemukan itu, iya. Nggak boleh banyak gerak, cuman makan tidur. Iya. Kalau obat-obatan untuk penggemukan yang wajib apa? Kalau saya kalau kambing pilek tuh suntik pakai Oxy LE. Ada rutin nggak? Enggak, kalau kena aja. Kalau kena aja. Kalau kambing sakit, ya itu saya suntik. Kalau Cuman enggak itu ya. Kalau enggak. Enggak. Kalau kandang ini lebar berapa, panjang berapa Pak? Ini 5 kali 12 nih. Kalau sekarang buat segini 5 kali 12 dengan semua biaya kandang sampai atap habis berapa? Oh, mahal ya. 25 juta ya. Masuk itu. Bisa lebih. Bisa lebih. Berarti kalau kapasitas ini berapa? 60 ekor. Berapa duit Pak untuk 60 ekor untuk duit sekarang? Kalau penuh? Ya kalau 15 kali 60 ya? Iya. Gitu ya.
Itu berapa bulan nanti kalau harga 15-an digemukkan bisa untung Pak? Minimal paling cepat bisa dijual dapat untung per bulan 100.000. Ya seharusnya begitu, jadi 100.000. Tapi kadang-kadang ada yang kurang dari 100 untuk ekorannya. Kadang-kadang ada yang lebih gitu. Kenapa sebabnya? Ya karena istilahnya postur kambing itu sendiri-sendiri. Oh, perkembangannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada nggak Pak ciri-ciri kambing yang cepat besar, lambat gitu? Ya. Ada nggak? Kalau dia itu sakit, kalau dia itu sehat, makannya banyak, cepat gede, itu cepat untung. Gitu ya? Oh, jadi kalau yang menyebabkan terkendalanya perkembangan itu karena sakit? Ya, karena sakit dia makannya susah. Dia makannya juga kan malas-malesan. Makanya dia itu terus untungnya juga kan jadi Berkurang, tertunda. ya? Tertunda ya? Ya. Oke Pak, terima kasih nih Pak ya. Ya. Dengan sekali lagi dengan Bapak siapa? Ini kalau nama saya Pak Wagio. Pak Wagio. Ya, kalau orang-orang kambingan tuh manggilnya Mang Pet gitu. Ini dusun apa sekali lagi? Ini Hadi Mulyo Timur. RT? RT 28 RW 11 Jalan Banteng. Jalan Banteng. Ya. Kecamatannya? Kecamatan Metro Pusat. Pusat ya? Ya. Ini bukan kabupaten tapi ibu kota ya? Ya, kota Metro. Kota Metro ya? Ya. Kota Madya ya? Oke Pak, terima kasih ya Pak. Berarti orang kalau kesini nggak bakal bingung nama Bapak ya? Ya. Cari kandang Bapak. Ya. Mau beli-beli nggak? Mau beli-beli nggak bingung udah. Nggak bingung ya? Ada nomor telepon Pak? Ada. Berapa nomornya? 0821 8506 6541. Oh, Bapak apal ini ya? Ya. Ini WA apa telepon? Telepon. Oke, makasih Pak ya. Ya. Sukses ya usahanya ya. Mudah-mudahan.